Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Kini kita tiba menerima renungan harian di hari yang baru ini, Senin 15 Agustus 2022. Sebelum kita diberangkatkan oleh firman Tuhan melanjutkan aktivitas kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberkati kami, memberi kami kesehatan, sukacita, memperoleh kekuatan baru, semangat baru. Kami mensyukuri semuanya ini Tuhan, dengan melanjutkan segala aktivitas kami satu hari ini. Apapun yang kami hadapi satu hari ini, apapun yang kami kerjakan, kami memohon sertai lindungi kami Tuhan, berkati kami. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh-Mu yang mengingatkan kami, selalu merindukan kebenaran firman-Mu untuk memberangkatkan kami dalam melanjutkan segala aktivitas kami. Inilah kami Tuhan yang mau disapa kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Terimalah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini tertulis di 1 Timotius 6 ayat 12. Demikian firman-Nya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Bahasa Batak dikatakan, habur juhon ma paraloan hapor siaon nadenggani, takuk ma hanguluan saleleng-lelengna. Aitu sido hodijo jala di parhatopot hodo panidangion nadenggan dijoloni torop sitidangi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, ada dua kata, bertanding dan rebut. Ini menjadi kata kunci nas hari ini. Kehidupan Kristen adalah suatu pertandingan dari awal sampai akhir. Pertandingan yang terus menerus. Peperangan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan ini. Ini bukan pertempuran sembarang. Ini disebut pertandingan iman yang benar. Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius yang masih muda, juga kepada kita saat ini, bahwa kebenaran agung ini adalah kebenaran yang bisa dikatakan sangat sulit dipahami. Setiap orang Kristen sejati harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Seperti yang dikatakan oleh Spurgeon, kita harus berjuang di setiap langkah dari jalan itu. Kita harus berperang dalam peperangan rohani setiap hari. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, kehidupan pertumbuhan iman adalah bertanding. Kita tidak boleh dikalahkan dengan strategi dunia. Kita harus memiliki mental petarung. Kemenangan akan kita miliki jika punya semangat juang yang melebihi lawan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan dan masalah dapat dikalahkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang dikatakan Paulus di Filipi 4 ayat 13. Jangan lari dari tantangan. Hidup saya dan saudara sudah ditetapkan sebagai pemenang. Kita memang sedang bertanding, tapi mari kita ingat pertandingan ini sudah milik kita. Jangan mencari Tuhan karena ada pergumulan dan setelah doa dijawab nanti datang lagi cari Tuhan lagi ketika mendapat pergumulan berikutnya. Setiap yang memiliki mental kuat, memiliki tantangan atau tidak, dia tetap taat kepada Tuhan.
Syarat dalam pertandingan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan pertandingan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang bertanding harus memiliki mental prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya ia berkenan kepada komandannya. Keselamatan hanya datang dari Tuhan. Milikilah mental yang baik, sebagaimana seorang prajurit yang harus dipersiapkan dalam bertanding dengan melatih diri, yaitu melalui ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Yang dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 7. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita juga harus memiliki prinsip dalam pertandingan. Inilah yang kita hadapi dalam pertandingan iman kita. Sebagaimana tertulis di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan yang lain lawan yang kita hadapi dalam pertandingan iman yang harus kita matikan yaitu terdapat juga dalam diri kita sendiri. Di Kolose 3 ayat 5 dikatakan segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau setan gampang dikalahkan, tetapi hawa nafsu, keinginan daging, semua pikiran kotor tidak mudah dikalahkan kalau bukan dari diri kita. Hasil perjuangan kita adalah yaitu yang tertulis di 2 Timotius 4 juga. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertandingan yang baik akan mencapai garis akhir dan akan menerima mahkota kemuliaan. Untuk itu, mari kita harus saling menguatkan yang satu dengan yang lain. Kehidupan rohani pun ada latihannya, yaitu latihan ibadah. Rasul Paulus menulis kepada anak rohaninya Timotius. Demikian dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan menyepelekan ibadah. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Seorang atlet yang sedang berlomba pasti kondisi fisiknya kuat dan sehat karena beroleh asupan makanan yang bergizi. Firman Tuhan adalah makanan untuk manusia rohani kita. Supaya kita bisa menjadi pemenang dan memperoleh hadiah, piala atau mahkota dalam perlombaan iman, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, fokus kepada Tuhan Yesus. Mengarahkan pandangan kepada Tuhan Yesus merupakan hal pertama dan terutama yang harus kita lakukan. Pada saat kita mulai berlari, arah pandangan kita harus lurus ke depan. Pandang saja kepada Yesus. Jika Tuhan Yesus yang memimpin kita dan memegang kendali hidup kita, langkah hidup kita pasti terarah dan kita akan berhasil melewati tantangan yang ada. Kita perlu fokus kepada Tuhan Yesus karena ada banyak penonton yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kita kepada yang lain. Dan bila kita tergoda, maka kita akan kehilangan waktu dan bisa saja tidak mencapai finish. Itu sebabnya
sangat penting kita memfokuskan perhatian hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemenang sejati. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Melupakan apa yang di belakang merupakan langkah kedua yang harus kita lakukan pada saat kita berlomba. Rasul Paulus menulis, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Jangan sekali-sekali menoleh ke belakang supaya kita tetap bisa berkonsentrasi. Kehidupan lama harus kita tinggalkan. Kita harus mengenakan manusia yang baru karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Segala beban dan dosa harus benar-benar kita tinggalkan karena itu dapat menghalangi langkah kita. Letakkan semua beban dan dosa itu di bawah kaki salib Yesus. Yang ketiga, hidup dalam ketekunan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, milikilah sikap hidup yang senantiasa bertekun. Ketekunan merupakan kunci bagi kita untuk memenangkan perlombaan. Tanpa ketekunan, mustahil kita bisa meraih kemenangan. Ketekunan memiliki arti melakukan dengan rajin dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Mahkota kehidupan disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, yang dapat menyelesaikan perlombaan imannya sampai akhir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan sikap yang konsisten untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah menoleh ke belakang dan hiduplah dalam ketekunan. Niscaya kita akan menjadi pemenang yang memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Inilah yang menjadi suatu komitmen syarat rahasia untuk memenangkan perlombaan iman. Selamat memperjuangkan iman, selamat memperoleh mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.